materi yang akan dibawakan oleh Pak Budi Santosa yaitu membangun server e-learning model gratis dengan Gnomium. Sesi ini sendiri akan berjalan sekitar 55 menit, sudah termasuk tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan saja diajukan lewat chat dengan hashtag tanya, lalu strip isi pertanyaannya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan mungkin bisa langsung di chat saja. Nanti biar pembicara atau penyaji yang akan menjawab pertanyaan dari para peserta. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Budi karena waktu sudah mau masuk ke pukul 12.30. Silahkan Pak Budi untuk bisa dimulai sesi kali ini. Oke, Bapak Ibu, Mas Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk bergabung di sesi kali ini. Oke, saya langsung saja ya. Mbak moderator bisa saya share screen? Silakan Pak Budi untuk share screen dan berkenalkan diri dan mulai kelasnya. Share screen-nya belum bisa ini, masih Pak Dwi yang gantian ini kelihatannya. Sebentar. Belum aktif. Silakan Pak, Bapak bisa langsung take over Pak. Oke. Ya. Oke, sudah tampil Pak ya? Oke, sudah terlihat Pak. Silakan Pak. Oke. Kali ini saya akan menerangkan membangun server e-learning menggunakan Gnomium. Ya. Kenapa Gnomium? Nanti satu, karena sangat mudah sekali, tinggal daftar, terus login, dan langsung bisa digunakan. Pertama-tama saya terangkan dulu, apa sih tentang profil saya. Saya guru, ya, guru produktif di jurusan multimedia dan jaringan di SMK IPIM, sekaligus juga sebagai leader GEG. Ya, GEG itu Google Educator Group di Surabaya. Ya. Udah mulai mundur sejak tahun 2015, digunakan untuk e-learning di SMK IPIM, sebanyak 600 siswa, menggunakan server lokal berbasis FreeBSD, ya. Full ya, intranet wireless LAN, karena untuk di online kan saya belum, karena memang kendalanya banyak juga. Saya masih aktif saya gunakan untuk intranet, sudah jalan mulai 2016. Jadi di SMK saya semua pembelajaran e-learning berbasis intranet, pakai HP Pak Ibu. Jadi saya tiap kelas tak kasih akses point, nanti langsung connect ke server di sekolah. Oke. Kelas dulu, apa sih modul itu? Modul itu adalah CMS berbasis web, ya, yang berguna untuk membuat learning. Kenapa harus modul? Karena di sini sudah lengkap fitur-fiturnya, semuanya lengkap, penugasan, mulai soal ujian, dan semuanya lengkap dan berbasis bebas lisensi atau FOS. Nanti bisa digunakan ke semua orang, tidak perlu memberikan pembayaran atau lainnya. Ini berbasis web, jadi harus dibutuhkan kalau ingin buat server Moodle, itu harus ada web servernya, karena ini berbasis web. Bisa pakai apa aja, Nginx, ya, PHP, database pakai MySQL atau Postgre, ya. Sistem operasi bisa Windows, bisa Linux, bisa FreeBSD. Ya. Saya sarankan kalau untuk yang sekolah, ya, biar bisa lancar, ya, tanpa kendala jaringan, lemot, dan lain-lain, saya sarankan pakai Linux atau FreeBSD untuk servernya, biar bisa lancar. Kebetulan di sekolah saya itu 600 siswa, alhamdulillah lancar, diakses berbarengan pakai FreeBSD saya. Ya, ini berbasis harusnya server, ya. Servernya bisa server yang sekolah bisa menggunakan server UNBK, bisa digunakan untuk
server Moodle. Ya. Jadi nggak perlu beli server lagi lah istilahnya. Jadi dimanfaatkan untuk server Moodle. Oke, apa sih Genomio itu? Genomio itu adalah situs yang berbasis LMS. Ya, ini fiturnya apa aja? Sama dengan Moodle yang asli, ya, yang mentah juga. Tapi ini berbasis web langsung. Jadi nanti kelebihannya apa? Gratis dan mudah. Langsung daftar, langsung dapat akun, username, langsung bisa digunakan. Kedua, bisa menampung banyak user, 1000 user Bapak Ibu. Ya. Dan 12 dan 200 kan, karena nanti kalau misalnya ada ujian serentak sebesar mungkin siswanya 200 user bisa digunakan. Tapi juga ada kelemahannya. Ini kan berbasis web kan. Ini Genomio ini ada dua versi, yang free sama yang berbayar. Yang free yang kita terangkan sekarang itu gratis, tapi nanti ada iklan-iklannya. Nah, yang versi free ada iklannya. Tapi insya Allah nggak akan mengganggu kok. Cuma iklan 1-2 aja. Yang donasi itu ada pembayarannya. Oke, lanjut. Ini tampilannya website Genomio. Bapak tinggal buka websitenya, tinggal ketik URL-nya, bisa bebas, bisa ini bisa untuk individu, bisa untuk sekolah. Ya, langsung daftar aja. Nanti ada email konfirmasi ke emailnya. Yang ini ada email yang ini alamat websitenya, ini emailnya, ini bahasanya. Bisa klik bahasa Indonesia juga bisa. Nah, ini aturannya di Genomio, karena kita kan gratis ya. Jadi ada aturannya. Di sini itu maksimal 1000 user. Nanti misalnya siswanya ada 600, bisa langsung dimasukkan. Dan 100 kan, tapi kenyataannya banyak kali yang teman-teman yang bisa menggunakan sampai 200. Jangan khawatir. Nanti langsung aja daftar aja. Nanti langsung masukkan semua, tinggal di simulasi. Gini, untuk ini harus ada simulasi, jangan langsung digunakan untuk ujian. Lebih baik simulasi dulu, gimana cara mengetahui siswanya biar tahu cara loginya, terus juga kita bisa mengetahui servernya Genomio ini bisa kuat enggak. Itu. Oke. Next. Nah, ini yang saya gunakan. Ini saya udah mungkin 2 tahun, hampir 3 tahun lah untuk pembelajaran e-learning. Jadi saya nggak perlu repot-repot bikin server dan lain-lain. Cukup saya daftarkan nama saya ini tampilan depan saya, dan ini ternyata bisa dikonekkan dengan akun Google. Nah, yang pakai GSE, Google Suite, itu enak sekali. Tidak ada data kita, nggak akan tersimpan di Genomio, tapi langsung ke Google. Yang GSE kan sudah punya unlimited, langsung bisa digunakan. Nah, ini langkah-langkahnya mudah Pak Bau. Tinggal daftar, cek email, jika login menggunakan username password. Nanti setelah daftar nanti ada dapat kiriman email, mungkin tunggu sampai 4-5 menit ke email yang kita daftarkan. Langsung login menggunakan username password, nanti ada username password, ya, langsung pakai aja. Nah, baru nanti kita buka lagi Genomio dengan login tadi, langsung digunakan. Simple aja seperti itu. Jadi nggak ribet lah, nggak mikir itu dan lain-lain. Nah, dan siap digunakan. Jangan lupa Ibu, di custom. Bawaannya Genomio ini kan kadang-kadang kita nggak butuhkan ya. Di custom itu apa? Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal tambah gambar, tambah ini, gambar lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, oke, coba saya buka aja di sini tampilan saya. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan lancar. Ini yang pribadi saya. Ya, seperti ini, saya custom ini. Ini pelajaran saya. Nanti videografi, informasi, ada iklannya, Bapak Ibu. Nah, ini iklannya. Terus saja. Ya, stop iklan, dan aja lah. Ya, ini pribadi. Kalau yang ini sekolah. Nah. Oke, ini sekolah. Nah, ini rencananya mau tak buat ujian ini tahun bulan ini, ya, ujian. Tampilan di HP seperti ini. Nah, bentar, ini habis sesinya. Oke, saya tanggalkan dulu. Tampilan di HP, biar Bapak Ibu bisa tahu juga. Di HP gimana sih tampilannya? Bentar, tunggu, masih trouble, dia habis putus soalnya. Oke,
Nah, ini tampilannya berapa ya? Yang di HP, misal yang ini yang semuka saya. Nanti play ini. Sama kok, tinggal login, nanti ada admin juga. Bapak Ibu yang familiar dengan model mungkin bisa langsung ya. Kalau yang belum familiar mungkin belajar dulu. Belajar dulu tentang model itu apa, cara buat user, cara masukkan pelajaran, dan lain-lain. Ini tampilan di HP, hampir mirip. Jadi nggak perlu repot. Nah, ini login, sini. Nah, login. Nah, ini tampilannya. Ini admin ya, saya sebagai admin. Nah, ini. Terus saya videografi, simulasi digital, dan lain-lain seperti ini. Nah, tinggal klik aja. Nah, ini di HP. Kalau di PC gimana Pak? Nah, nanti gak usah repot, nanti anak-anak bisa langsung buka HP, buka browser, ketik alamat Inumonya, buka langsung. Seperti itu. Nah, sederhana kan? Simpel kan? Nah, nggak perlu ribet dengan jaringan dan lain-lain. Oke. Nah, mana dia? Itu ada, mungkin kita langsung aja tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan tentang ini. Ya, silakan Pak Moderator bisa membuka pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan saja diajukan via chat. Nanti akan dijawab oleh penyaji Pak Budi Santosa. Ya. Mungkin kalau dari saya ini Pak. Ya. Kita Bapak praktekin dong langkah dari nih sekarang daftar bikin Gnomi. Oh gitu. Jadi ya mungkin bisa dipraktekkan biar kita nanti semua bisa ngelihat gimana gitu langsung ya. Oke ya. Sambil ini ada pertanyaan blognya gimana? Nah, oke. Langsung ya, saya buka aja. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab juga nanti waktu sambil praktekan gitu. Oke, saya demokan aja langsung ya. Oke. Misal ini saya akan demokan. Nah, ini kan demonya. Ini kan buat Genomio ya. Coba saya daftarkan dengan nama misalnya apa ya? Saya tulisan. Ini ya. Genomio. Ini alamat emailnya saya Mas aja. Ini. Oke. Ini saya read, klik, terus saya create. Tunggu. Ini kan udah kan, nah udah masuk, kita buka emailnya. Kita mungkin pakai ini aja. Oke. Tunggu email datang. Pesan. Masuk, tunggu. Oke, masuk. Tadi ada pertanyaan ya, untuk plugin gimana? Nah, pluginnya sudah ada include di dalam Genomio, Mbak. Jadi kita nggak semestinya kemarin saya nambahkan Jitsi untuk ikon ada, nah, sudah ada. Nanti untuk pluginnya versi gratis, ya, itu plugin sudah ada semua. Kebetulan ini saya tema sudah ada semua. Tinggal pakai aja. Ya kan ya. Saya bukakan yang punya saya ya. Nih. Loginkan ya. Oke, loginkan. Ini yang plugin ya. Oke. Ini kan admin. Ini sebetulnya saya pakai tema kelas. Bawaannya nggak seperti ini. Nah, ini ada di sini plugin. Ada di sini semua. Tinggal pakai. Misalnya Zoom ada, ya kan? Nah, terus tema di sini di Appearance. Misalnya Pak, saya mau ke tema lain. Temanya yang bawaannya kan bus ya. Tema di sini ada. Ini ada bus. Ganti tema misalnya. Nah,
Bentar, iklannya. Ini kelas, move, ya. Jadi udah ada semua tinggal pakai. Ya, yang versi free kita nggak bisa install aplikasi pluginnya. Langsung pakai yang versi gratis. Jadi yang versi free kita nggak bisa pakai. Di sini ada keterangannya. Ya, ini. Untuk yang donasi, ini ya, pakai PayPal. Ini bisa pakai versi app-nya bisa pakai. Nanti bisa pakai yang versi mobile device di modelnya. Yang free nggak bisa. Terus ada database-nya, udah dibuka. Kalau yang free nggak bisa. Terus plugin juga bisa diinstal kayak yang berbayar. Yang free itu kita nggak bisa install plugin. Nanti harus bawaannya Gnomio. Gnomio bawaannya di sini. Nah, ini ada semua nih. Tinggal pakai aja kok. Seperti itu ya. Jadi plugin kebetulan kita nggak bisa install. Langsung pakai yang ada di Gnomio. Zoom, Jitsi, yang lainnya langsung pakai. Tema juga langsung pakai. Jadi kalau kita pakai, Pak saya pengen nambah plugin, nggak bisa yang versi free, harus versi yang donasi. Ini donasinya. Seperti itu. Nah, tunggu ya, nanti yang ini ada tampilan masuk, welcome to Gnomio, diklik aja. Ini ada username ini kan. Nah, usernya ini, artinya ini linknya. Saya buka ya. Oke, saya buka di sini. Nah, ini bawaannya model Gnomio. Tadi ini masih standar sekali seperti ini. Tinggal di login kan, masukkan akunnya di sini, admin. Ini saya masukkan. Nah, ini admin. Ini password tadi. Saya login. Nah, ini yang asli bawaannya Gnomio, bawaannya defaultnya ya. Nah, tinggal kita custom di sini. Kalau keterangan customnya nanti 2 jam nggak cukup. Nanti kita upload sendiri lah. Makanya ini start admin, user, tema bisa langsung digunakan di sini. Nah, ini friends, misalnya saya pakai tema ya, saya pakai tema ini bawaannya bos kan ini, tem selector di sini. Ini bos, Pak saya pakai tema lain, nggak pakai aja, di change tema. Nanti klik di sini, bisa pakai order file atau pakai ada table atau pakai push atau pakai kampus. Nah, lengkap ini. Kita nggak perlu install temanya. Atau pakai saya guru atau pakai ini. Saya pakai kelas. Nah, kelas ini. Nggak klik aja use tema. Nah, nanti langsung pakai. Udah. Nah, kita kalau tema selera. Misalnya Pak, aku sama nah, ini kan selera repot sesuai dengan masing-masing lah. Saya pakai ini. Nah, seperti ini. Lengkap kok ini, tinggal pakai aja istilahnya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak, pluginnya ada nih Mbak, langsung di appearance ada. Di pluginnya itu udah ada di Gnomio-nya. Di misalnya plugin apa dulu? Karena nggak semua plugin masuk di sini. Jadi pluginnya kan banyak. Model ini kan. Nah, pluginnya ada di sini. Nah, ini di sini semua ada. Oh ya, sini. Nah, misalnya Pak saya pengen nambah bahasa Indonesia ya. Ini kan misalnya bahasa ya, paling gampang dulu aja. Bahasa berarti ini. Pakai language. Nah, ini. Oke. Ini kan, tinggal pakai di sini. Indonesia. Kalau bahasanya kan kita kalau model kan ada install manual dulu kan ya. Nah, ini Indonesia, select aja, klik. Nah. Oke, di sini udah masuk kan, langsung update. Nanti ada tambahan di sini bahasa Indonesia. Ini ada tambahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tema yang kita operate di sini, gambarnya diganti. Nanti misalnya nanti bisa seperti ini tampilannya. Punya saya ini. Temanya seperti ini. Saya pakai kelas ini temanya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Nah, reload. Isinya ini. Oke, ini saya pakai tema kelas. Jadi bisa slider seperti ini. Dan ini bisa masukin gambar. Course-nya ini saya yang ini kan kita guru, kebetulan guru. Ini mapel yang saya ajar, ya. Seperti itu.
hampir mirip model, memang model sih, nggak mirip-mirip. Nah, BBB ada nggak? BBB, nah, BBB ada. BBB ada. Ya, di sini coba saya coba BBB ya. Nah, BBB ada. Mbak, search di sini BBB, BBB, Big Blue Button ya. Ada nggak di sini? Nah, ini diklik nanti akan muncul dan di enable kan langsung lah. Ini kan BBB kan. Oke. Ini udah aktif punya saya nih BBB-nya. Udah aktif ini. Udah ada di sini BBB-nya. Bisa langsung digunakan. Coba ya, saya misalnya saya contohkan ya, saya akan coba BBB kurs. Misal pelajaran videografi lah. Oke, videografi saya view. Nah, ini saya on kan dulu. Nah, ini ya, klik saya akan add activity. Nah, ini ada, di sini ada BBB, Zoom meeting, BBB, Jitsi, ini udah ada. Lah, pakai aja langsung add, nanti langsung muncul, ngelundak siswanya nanti. Nah, ini ada Jitsi, ada Zoom juga, Zoom meeting. Nah, Zoom ini kan lagi bermasalah sekarang, pakai WePad juga bisa. Nah, seperti itu. Ya. Oke, contohnya lagi. Ya, Jitsi untuk Vicon sekarang ada Jitsi, ada BBB, ada Zoom ya. Zoom. Ini kan pakai Meet kita kan. Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan, ayo kita langsung aja tanya jawab aja. Ini tak jawab tadi ya, yang tadi ini ya. Nah, ini ada. Nah, ini tinggal di custom aja. custom modelnya. Custom. Ini enaknya pakai aplikasi FOSS ya. Nanti kita bisa custom sesuai keinginan kita. Kebetulan kalau saya kan udah pakai model di server sekolah. Saya semuanya tinggal impor aja, restore Maple, tinggal langsung masuk sini. Nah, untuk berapa MB Pak untuk bawaannya ini ya, bawaannya Gnomio ini, filenya. Ini kan bawaannya sebesar, nah ini maksimal 1 GB. Nah, ini kan kalau kita pakai server biasa kan harus setting di PHP-nya kan ya, di setting di PHP limitnya. Kalau kita yang pakai Gnomio nggak bisa, karena nggak kasih akses. Nanti kalau bisa filenya yang diunggah yang terlalu besar, karena emang ini batasnya 10 GB ini kan, dan Gnomio ini untuk filenya dikasih 10 GB nih. Nah, space-nya saya sarankan sih pakai Google Drive, jadi bisa langsung link. Contoh ya, misal saya bikin file di sini. Nah, file di sini ya, file saya add contoh aja. Ini file kan, misalnya ini materi video. Nah, ini ada kan filenya, saya klik dan di drive saya nih. Nah, tinggal di oke, ini udah masuk kan. Nah, ini drive saya nih. Tapi kalau masukkan ini harus pakai autentikasi. Nah, dia ada di apa? Settingan di akunnya. Settingan akunnya. Harus masuk ke API-nya dulu. Kalau pemula sih agak ribet emang. Nah, harus masuk ke API, masukkan autentikasinya ke sininya, ke modelnya. Nanti kalau pakai pingin bisa seperti ini, pingin bisa masukkan drive seperti ini, connect ke Gnomio, itu harus masukkan API-nya dulu di sini.
Bentar ya. Oke, ya coba aja. Saya klik di sini autentifikasi. Ada di server. Server ini. Lah. Sini. Ini kan. Nah, bisa pakai Google Drive, ini bisa pakai Google Drive, bisa pakai 365, Facebook atau yang lain. Bisa pakai Google Drive. Nah, ini harus masukkan. Ini loh. Masukkan clean ID sama clean secret-nya, password-nya. Baru bisa sambung ke Google Drive kita. Jadi nggak memenuhi Gnomio-nya. Semua file tersimpan di Drive. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita langsung aja jawab aja biar langsung connect ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, yang lain ada pertanyaan kah kira-kira? Ya, simpel kok. Sederhana sekali. Mungkin ini materi paling gampang mungkin di acara ini, di acara kolaborasi ini. Nah, ini kan momennya, ini kan momen karena kan kita kan semua di rumah belajarnya daring. Ya. Saya kadang-kadang miris kalau melihat ada guru pakai WA untuk daringnya. Ini kan repot juga. Satu, nanti jangan-jangan nanti HP kita penuh oleh tugas siswa. Kalau pakai ini enggak, semua tersimpan di servernya Gnomio, nggak ribet. Nah, seperti itu. Kemarin saya habis ulangan juga pakai ini juga. Jadi enak. Nanti nggak usah pakai WA lagi lah ya, bisa tinggalin ke WA. WA itu buat untuk komunikasi aja. Nanti untuk cuma materi, tugas-tugas, ujian, taruh sini aja. Ini momen untuk pengajar, bagi pengajar atau yang punya kursusan, atau yang kantornya lagi daring, bisa komunikasi lewat sini. Seperti itu. Oke, jadi mungkin Gnomio ini bisa jadi solusi bagi sekolah-sekolah yang memang mungkin kalau secara ngomongin biaya untuk bikin platform e-learning sendiri mahal gitu ya Pak? Iya siap, bener. Kalau kita bikin server sendiri, wah nanti satu kita harus biaya lagi untuk menggunakan servernya. Servernya bisa kuat nggak diakses bebarengan. Solusi juga nih, solusi paling mudah lah sekarang ini untuk e-learning. Jadi kita nggak repot-repot lagi menyiapkan server, belum nanti menyiapkan web servernya pakai Apache atau Nginx, belum nanti RAM-nya dan lain-lain. Ya, cukup serahkan ke Gnomio. Pak, apa nanti ini selamanya gratis? Insya Allah gratis. Saya udah pakai hampir 3 tahun nih Gnomio. Aman-aman aja. Asal digunakan. Karena gini, kalau nggak digunakan sama sekali ditutup. Ada peraturan di Gnomio, harus digunakan minimal 1 bulan harus dibuat login. Oke, gitu, jadi ada minimal waktunya yaitu 1 bulan harus digunakan login. Iya. Yang login itu admin atau boleh siswa, Pak? Terserah, pokoknya digunakan. Pokoknya webnya juga ada akses. Iya. Karena dulu pernah pengalaman juga sih. Pakai Gnomio nggak pakai hampir 6 bulan. Bukan akun ini, akun lain. Ditutup ya mungkin dianggap mungkin nggak aktif. Seperti itu. Mungkin tadi ini ada yang bertanya, tolong ulangi cara setting autentikasi Google. Ya, oke. Ini karena harus sedikit dilambatkan settingnya biar ini masuk kemana? Masuk ke sini, Pak. Nah, ini yang tanya ini kebetulan satu grup ini di Telegram ini. Masuk ke cloud, Pak. Lah, ini masuk ke cloud sini. Lah. Nah, ini masuk cloud. Ini login aja. Di sini konsul. Ini akun saya ya. Akun saya konsul. Nah. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini langsung aja bikin aktivitas dulu. Oke, masuk ke sini, API dan layanan dashboardnya ini. Nah, klik. Oh ya, bentar. Oke, ini aktifkan dulu API-nya. Oke.
Ntar ini masuk ke sini dulu. Ada kredensial. Nah, ini udah ada ini kan. Kalau buat dulu. Pokoknya ini yang penting ini. Muncul di kredensial ini muncul username dan password. Nah, ini klik ini. Nah, ini kan udah pakai nih. Nah, ini tak pakai nih. Nah, ini muncul ini Pak, muncul username password. Nanti dimasukkan aja ke sini langsung. Atau langsung aja ke modelnya. Lengkap kok. Nah, model.com setting autentifikasinya. Kebetulan ini kita pakai, jadi nggak bisa lagi digunakan. Kita pakai untuk sekolah lain. Kuncinya di sini, Di bentar. Mana dia? Ini ya lagi ya. Yang autentifikasi ya. Bentar. Oh, yang ini ya. Ini ya. Ini di sini ya. Nah, ini kan copy aja dulu bentar. Saya buka Gnomio, buka apa? Google modelnya, nanti setting aja ini ya. Oke. Copy. Nah, langsung aja di sini ada search-nya ini kan. Ya. Ada Google, tenang aja. Pokoknya selama ada Google-nya belum tutup, semua ada jawabannya. Itu aja. Nah, mungkin linknya bisa di-share di. Oke, siap. Ini masih biar nanti ada yang kalau sendiri lihat history chat. Ya, ini yang tanya Pak siapa tadi? Kebetulan satu grup penting aja ini. Pak Rusdiana. Nah. Oke ya, ini masih loading ini. Oke. Koneksinya lemot ini karena habis hujan. Dia agak sabar. Nah, ini buka. Nah, ini ya. Oke, saya copy, masukkan ke chat. Oke. Nah, itu Pak, udah di chat. Bentar lah. Ya. Ini langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya kan. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Yang Google Service ya. Google Service ya. Oke, klik. Oke, mod. Tunggu. Nah, ini ada yang buka linknya ini. Lah, ya benar itu udah masuk ini. Pas udah masuk. Nah, ini Abu. Nanti ada kalau ada pertanyaan lagi tinggal japri saya aja. Nanti udahlah. Nah, Telegram juga ada kan. Ya, ini langkah-langkahnya. Nanti masuk ke sini. Intinya masuk ke cloud ya. Nanti buat akpinya ini. Nah, emot ini belum buka nih. Nah, ini project. Wis pokoknya urut inilah, udah kok. Nah, ini kredensial kan. Seperti itu ya. Nah, karena koneksi lemot. Nah. Ya. Oke. Ada lagi Pak Ibu pertanyaan? Mungkin Pak Rusdiana nanti bisa hubungi saya kalau bingung. Intinya gini Pak Ibu. Nah, ini intinya. Saya punya kata-kata yang kira-kira. Nah. Jadi belajar itu. Oke. Belajar itu susah, mahal, waktu juga. Yang penting itu mau usaha. Jangan cuma
minta disuapin terus. Ya. Belajar dulu, coba dulu, nggak salah, tanya salah nggak apa-apa. Salah itu nggak salah. Salah itu nggak harus yang belajar nggak harus benar semua. Mesti salah. Ya. Kenapa ya? Mesti salah. Seperti itu. Ya. Ini tagline saya yang saya ingat sampai sekarang. Belajar itu susah, mahal, butuh waktu, butuh usaha juga, makanya harus dikejar. Banyak orang yang mau belajar tapi nggak mau usaha. Ya. Maunya instan, maunya minta link, tapi nggak mau berusaha. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Ibu? Super sekali Pak Budi. Saya di grup juga lumayan, di Telegram juga banyak kok. Ada grupnya juga di Telegram. Yang mau gabung di Moodle ada banyak. Apa nama grupnya Pak? Grupnya, oke, ntar share ya. Nah mungkin ya linknya bisa di share kalau mau join. Siap. Jadi ini juga bisa. Nah ini mau pilih. Oke, atau yang ini juga bisa. All in one ini yang udah ada aplikasinya nih. Oh, ada linknya nih. Nanti minta saya approve. Atau pakai yang PKM nih, Mbak. Ini. Banyak sekali ya. Model Indonesia. Iya, karena nggak apa-apa kan Telegram nggak meribetin HP. Oke. Ini kita share di situ. Yang penting mau pengen belajar. Jangan baru kan ada baru masuk mintanya langsung bisa ini. Seperti itu. Mantap sekali Pak. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta yang lain? Di sini ada yang udah pakai Genomio belum? Yang udah pakai apa? Yang udah pakai Genomio. Kendalanya apa? Saya baru dengar nih Pak. Ini yang free tadi itu bisa berapa user? 1000. 1000. Itu yang 1000. Free. Dan anggarannya 100 lah. Tapi kalau 100 yang di Bepom kemarin ada nyoba sampai 200 kan anggaran. Untuk ujian juga. Lumayan itu. Ya. 200 kan anggaran itu lumayan. Cuma ya itu kelemahannya, ada iklannya. Ya, ada iklannya. Siap. Ya, karena dia ngasihnya free mungkin. Iya. Itu caranya agar dia tetap bisa ngasih free ke yang lain, Pak. Iya, siap. Gitu. Kan banyak sekarang yang udah banyak bingung kan, ini mau ujian juga, mau ujian tengah semester, ada COVID ini nggak bisa di sekolahan kan, bingung tanya aplikasi apa, tanya saran pakai ini aja. Yang umum ini karena saya ini jadi suka ditanyain sama tetangga gitu, gara-gara guru-guru ngasih tugas itu mungkin via WA group. Lah itu. Nah, terus yang bikin bingung adalah nggak dijelasin, tapi suruh ngerjain tugas. Nah, itu mungkin ini bisa jadi solusi juga. Ya, seperti itu. Ini gini, saya juga kadang-kadang miris ya di Indonesia ini. Ini kan daring ini kan karena keadaan ya. Kalau nggak COVID ini mungkin nggak, ya sama sih dia seperti itu, nggak akan pernah berubah. Jadi kebanyakan itu masih yang penting ada pembelajaran, kasih tugas saja. Ada yang gini, ada tugas bikin video direkam, suruh kirim ke WA, nah itu gimana? Kira-kira itu disimpan nggak hasil videonya? Ya enggak lah, ya kan? Yang pakai ini kan enak, tinggal nanti kan ada tugas-tugas, kalau langsung kirim file, tadi kan cuma berapa? 1 giga ya, video besar, suruh upload ke YouTube, linknya taruh situ, kan beres dah. Mungkin yang jenjang SMA, SMK ya, bisa bikin link di YouTube ya. Yang SD mungkin agak kesulitan. Tapi itu minimal itu tahu dulu lah, ya.
Karena ada yang bilang gini, Pak, lapo Pak, pakai WA bisa kok, ngapain belajar aplikasi lain dah. Nanti zona nyaman. Kalau pakai ini udah bisa, ngapain yang lain belajar lagi. Nah, padahal sekarang itu kan harus mengikuti perkembangan. Dan seperti itu. Ya. Yuk, ini di local host ya ini. Local host kalau untuk saya sarankan jangan pakai local host. Saya pernah coba juga di kelas, saya ada 35 siswa pakai Windows, local host 20 mentok, lainnya nggak bisa connect. Mentok, Pak, nggak connect Pak, ngeblank Pak, dan lain-lain. Jadi mending saya sarankan kalau yang untuk sekolah, ya untuk sekolah, yang punya, sekarang kan udah punya semua server kan, UNBK kan ya, digunakan untuk server e-learning. Nanti sayang kan, punya server UNBK speknya lumayan tinggi, dipakai hanya untuk setahun sekali untuk ujian nasional. Kebetulan kan ini tahun terakhir kan UNBK. Ya kita manfaatkan untuk server e-learning. Jangan pakai local host, pakai Linux atau pakai FreeBSD lah, biar nggak ada keluhan, nggak bisa dibuka atau lemot dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu nanti saya bantu lah. Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya, oke. Bagaimana nih pengalaman akses Moodle di Gnomio ini Pak? Maksudnya apakah berat? Apakah berat itu dalam artian koneksinya bagaimana? Karena kan ya kita tahu sendiri kalau kita di daerah kadang koneksinya tidak baik di kota. Okay. Gitu. Mungkin servernya Gnomio itu tidak ada di lokal Indonesia. Nah itu pengalaman sendiri dari Pak Budi bagaimana Pak? Oke. Saya jawab ya. Kebetulan saya kan di Surabaya. Ya, kebetulan di Surabaya. Selama ada internet, insya Allah itu bisa kok. Masih berat WA, masih beratan pakai WA, masih berat pakai WA daripada pakai Gnomio. Emang ini kan sebenarnya global. Ini kan saya kira sih nggak makan pakai data banyak kok, nggak makan banyak. Masih beratan WA, WA itu berat loh WA itu. Lagi kalau ngirim video berat WA. Nah, makanya saya kan kebetulan di Surabaya, mungkin ada Bapak Ibu yang udah di daerah, misalnya daerah pelosok ya, bisa dicoba dulu kita share di grup aja. Pak, saya ini kemarin di grupnya ada tanya, saya kebetulan ada tanya yang daerah Ponorogo, daerah gunung, ya, tanya juga. Nah, kebetulan ini mungkin jenjangnya SMP, banyak siswa yang nggak punya HP, sinyal juga lemah. Saat kan gini, Bapak, belajar daring itu beda dengan belajar offline di kelas. Banyak faktor non teknisnya, seperti itu. Jadi minimal itu kita menggunakan aplikasi yang untuk e-learning. Tahu dulu lah, ya. Masalah nanti mungkin dari 30 siswa yang ngerjakan yang nyambung separuh, itu udah lumayan alhamdulillah. Ini jangan dipaksakan full harus 35, karena emang faktornya banyak. Nah, jadi yang penting pakai dulu aplikasi e-learning, jangan pakai WA lagi. Ya. Nanti masalah pelaksanaan di lapangan nanti tinggal kondisional, karena emang kan beda-beda. Tiap siswa kan Surabaya aja Pak ya, Surabaya aja banyak juga yang mengeluh anak-anak itu siswa juga, karena pakai data. Ya pakai data. Karena banyak guru yang ngasih materi bentuknya streaming YouTube, ya jangan seperti itulah, ya jangan ngasih materi tarik di YouTube jawabannya, kan itu streaming sama aja, kasihan siswanya. Ya, gurunya harus cerdas, ya, pakai aja pakai PDF atau suruh baca dulu, nanti suruh resume, gitu aja lah, jangan langsung ini materi di YouTube ya, suruh lihat, nah lihat di YouTube setengah jam berapa MB dia pakai datanya habis karena ini ada YouTube, belum yang lain. Seperti itu. Nanti untuk mendidik yang mungkin ada di sini, saya sarankan jangan pakai kasih materi yang suruh lihat di YouTube. Kurangilah, karena memang kondisinya kan ini darurat kan. Mungkin beda-beda, orang tua ada yang ada sisa untuk pakai data, ada yang pas-pasan seperti itu.
Jadi Pak, ada lagi pertanyaan? Ini yang guru berapa orang ya? Yang guru, yang pendidik berapa nih? Mungkin bisa sharing di sini. Ada yang guru atau dosen Ya, atau Pak dosen ya. Nah, Anda pakai. Ya. oh ini Pak dosen nih, Pak Nah, Pak Albert. dosen ini, Pak Albert ini. Lah ini, tapi sudah di setiap kampus ya. Berarti hitungannya matangan Pak ya, udah jadi Pak ya. Ya, untuk yang punya server sendiri ya. Ya, kebetulan saya kemarin juga habis nyeting Moodle juga di kampus juga, di kampus FKIP. Nah, saya sarankan harus benar-benar settingannya manjos lah. Ya, jos. Ya, jadi biar nggak ada keluhan dari mahasiswanya. Karena kalau online internet ini banyak juga faktornya selain server, koneksi internet di servernya harus bisa punya IP public juga, ya. Terus listrik juga gitu kan on stop 24 jam. Jangan sampai malam mati servernya nggak bisa diakses. Memang paling aman pakai VPS, paling aman itu. VPS jadi nyawa VPS lah. Ya. Jadi nggak perlu menyalakan matikan server, cukup servernya di cloud aja. Saya kebetulan juga pakai cloud ya, pakai cloud juga, pakai Google Cloud untuk Moodle juga, untuk backup juga. Yang versi gratis mungkin gitu punya, yang pakai gratis 1 tahun itu Pak. Sampai cloud juga untuk latihan juga. Tapi emang sudah waktunya sekolah-sekolah itu punya server berbasis cloud. Jadi nggak ribet, cuma menyiapkan dana aja. Dan dana kan bisa diambil dari uang bos sekarang. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak Rusdiana, sudah dicoba belum? Ini ya, kebetulan kemarin habis ujian juga di ini. Kemarin ada ujian di sini. Nah, ini materi saya jaringan TKJ ini. Ada ujian di ini ya, mana habis ujian ini? Ya, ini habis yang ngerjakan 8 kemarin. Ya. Coba saya buka aja gimana contoh soalnya, previewnya. Ini previewnya. Nah ini enak di sini tinggal. Oke, ini kan. Nah, soalnya seperti ini. Tinggal nunggu aja, nanti ada waktu countdown-nya di sini. Nggak perlu menungguin. Ini untuk ujian. Nah, ada 30 soal. Oke. Yang ngerjakan siapa aja langsung muncul di sini. Yang kemarin saya buat untuk ujian ya, ulangan harian. Ini yang ngerjakan di sini resultnya. Nah, juga nanti bisa gunakan untuk hak akses. Nanti antara guru, siswa, admin beda-beda nih. Ini hasilnya 69. Nah, ini kan ada waktunya kan. Waktunya 30 menit, padahal tak kasih waktu 1 jam. Mulainya 16 April kemarin ya. Jam 11 sampai jam ini. Nah, semua akan kelihatan di sini. Bisa juga ini di download Excel. Ya, ini untuk diolah lagi. Seperti ini. Nah. Oke. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ada lagi? Moderator kemana nih? Mas Dewinya? ya. Oke, sepertinya mantap nih Pak materinya Pak. Terima kasih. Oke,
Saya tutup ya. Oke Pak, boleh Pak. Oke. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu, Mas, Mbak sudah bergabung di sesi saya. Yang penting ini, ya ini yang penting. Belajar tuh harus usaha, ya. Karena banyak orang pengen bisa, cuma nggak mau usaha. Selama ada Google, insya Allah ada jawabannya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih pada donatur yang sudah menyisikan uangnya untuk donasi ke kompeti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.